semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek, dimanapun Anda semua berada. Perkenalkan, nama saya Frater Agustinus Ishak Sitorus. Saya dari Ordo Scholarum Piarum, atau yang lebih dikenal dengan nama Ordo Scholapius. Ordo Scholapius ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan tentunya di dunia sudah lebih banyak daripada di Indonesia ya. Nah, di Indonesia kami memiliki 3 rumah formasi terpenting. Yang pertama ada di Atambua, 1 rumah formasi dan 1 asrama untuk anak-anak SMP dan SMA. Kemudian di kota Yogyakarta, kami memiliki rumah studi untuk para frater. Dan juga kami memiliki sebuah misi di Papua. Nah, saya sekarang tinggal di komunitas Yogyakarta. Karena kami bergelut dalam dunia pendidikan, kami harus belajar pendidikan terlebih dahulu sebelum kuliah filsafat dan teologi. Sekarang saya belajar pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan pendidikan sejarah. Jadi teman-teman semua pecinta sejarah, jika ada ingin menyampaikan sesuatu atau masih malu untuk belajar sejarah, saya sarankan jangan takut karena belajar sejarah itu menyenangkan tentunya. Nah, pendiri kami bernama Santo Yosef Calasans. Santo Yosef Calasans ini orang Spanyol dan dia mendirikan Ordo Scholarum Piarum karena dia melihat bagaimana anak-anak pada masa ia hidup, anak-anak miskin tentunya sangat terlantar, dan beliau mendirikan sebuah sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Dan dari perjuangan kecil beliau teruslah berkembang sebuah ordo sampai sekarang ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan 1-2 hal tentang pentingnya ajaran Gereja Katolik. Kita semua tahu bahwa pada masa sekarang ini, Gereja Katolik banyak sekali mendapat gangguan dari pihak-pihak luar, banyak mendapatkan celaan, hinaan, dan tentunya banyak sekali dari kita yang mungkin meragukan iman kita, yang mungkin terpengaruh dari berbagai macam perkataan orang-orang yang mengatakan kita menyembah salib, menyembah berhala, atau mungkin mengatakan bahwa agama Katolik tidak benar karena percaya kepada manusia, atau mereka percaya kepada seorang wanita yang mengandung dan percaya bahwa dia melahirkan anak itu anak Tuhan. Bagaimana mungkin? Nah, tentunya jika dipikirkan dengan akal sehat, semua itu memang tidak masuk akal. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah agama Katolik itu tidak percaya hanya dengan menggunakan akal saja, tetapi kita juga percaya menggunakan iman. Karena iman membuka mata hati kita untuk lebih dekat dengan Kristus. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan PowerPoint yang akan membantu saya untuk mengajak teman-teman semua melihat kembali bagaimana iman kita sebagai umat Katolik. Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, baik, yang pertama kita akan melihat 3 hal penting yang kita hidupi sebagai umat Katolik tentunya. Yang pertama, sebagai umat Katolik, kita harus tahu bahwa kita hidup dalam sebuah komunitas mendunia dengan satu iman, yaitu percaya akan Kristus sendiri. Kemudian kita hidup juga dalam tradisi para rasul. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa tradisi para rasul yang saya maksudkan di sini adalah kita hidup sebagai umat Katolik itu tidak hidup sesuai dengan keinginan kita, tapi berdasarkan juga ajaran dan gaya hidup para rasul. Nanti kita lihat lebih dalam ya. Kemudian keanggotaan gereja. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa sebagai umat Katolik, kita tidak hanya hidup sebagai orang yang tanpa anggota, kita hanya hidup sebagai sebuah perkumpulan, tapi dalam perkumpulan itu kita juga memiliki anggota-anggota atau mereka lah yang mengurus kita, umat Katolik ini, agar tetap hidup bersatu di dalam iman tentunya. Baik, yang pertama kita melihat gereja sebagai komunitas umat beriman. Nah, sebagai komunitas umat beriman, kita semua harus sadar bahwa kita hidup dalam sebuah persekutuan besar, sebuah komunitas mendunia yang satu dalam iman, yaitu akan Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini kita mulai dengan pengertian bahwa sebagai umat gereja, di sini gereja adalah umat manusia yang tinggal di dalamnya. Mereka adalah, kita semua adalah
kumpulan umat percaya atau beriman yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam satu kesatuan sebagai pengikut Kristus. Oke, di sini sebagai pengikut Kristus tentunya kita harus sadar kita dalam sebuah komunitas, kumpulan orang beriman. Kemudian kita beraneka ragam anggotanya. Saya mungkin berasal dari NTT dengan campuran Batak. Teman-teman ada yang berasal dari Pulau Jawa, ada yang berasal dari Sumatera, Kalimantan. Ada juga anggota gereja kita berada di dunia lain dengan warna rambut yang berbeda, bahasa berbeda, warna kulit berbeda. Dan tapi kita percaya bahwa kita semua itu punya satu iman, yaitu Kristus sendiri. Kemudian dalam sebuah persekutuan itu kita saling memperhatikan, mendukung, dan melayani. Jika dalam komunitas kecil, di dalam keluarga contohnya, kita saling menyayangi keluarga, memperhatikan mereka, mendukung mereka, atau dalam komunitas di sebuah lingkungan atau di sebuah gereja, jika ada saudara kita yang tertimpa musibah atau ada keluarganya yang meninggal, kita saling membantu. Juga jika ada saudara-saudara di tempat lain, di negara lain yang membutuhkan bantuan, tentunya kita memberikan bantuan kepada mereka. Jika mereka terkena seperti bencana alam, atau mungkin juga ada yang membutuhkan uang, pakaian, makanan, kita akan menggalang dana kemudian membantu. Nah, ini merupakan bukti contoh di mana kita saling memperhatikan, kita saling mendukung, dan saling melayani. Kemudian kita hidup dalam tradisi para rasul tentunya. Apa saja tradisi para rasul yang kita hidupi sebagai umat Katolik? Nah, di sini perlu kita kembali kepada kisah para rasul, di mana di sana diceritakan tentang gaya hidup umat perdana. Nah, di sini jemaat perdana ini mereka tentunya hidup berdasarkan berbagai macam persaudaraan. Persaudaraan seperti apakah yang mereka hidupi pada masa itu dan terus kita hidupi sampai sekarang? Yang pertama berdasarkan pengajaran para rasul. Nah, di sini kita zaman sekarang mengikuti pengajaran para rasul, di mana di dalam sebuah komunitas kita berkumpul untuk mendengarkan ajaran Yesus. Pada masa para rasul itu disampaikan oleh para rasul sendiri. Tentunya ajaran Yesus itu tertulis dalam kitab suci dan tradisi gereja. Pada masa sekarang ajaran Yesus kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi, melalui bacaan Injil, melalui bacaan Injil yang dibacakan oleh imam. Itu berarti kita terus melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh para rasul pada masanya. Kemudian persekutuan. Nah, para rasul kan zaman dahulu mereka hidup dalam komunitas. Tidak ada yang merayakan Ekaristi sendirian di rumah. Semuanya melakukan hal bersama-sama. Nah, di sini sebagai umat Katolik zaman sekarang, kita perlu hidup sebagai sebuah keluarga yang harmonis, saling menghargai dan memperhatikan. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya, kita sebagai umat Katolik itu berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi kita percaya akan satu iman, yaitu Kristus. Sudah menjadi tugas kita bahwa sebagai sesama pengikut Kristus, kita harus menghargai dan memperhatikan, juga menyayangi sesama, seperti yang Kristus ajarkan sendiri tentunya. Kemudian doa dan ibadat bersama. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan dan kita tekankan dan patut kita pelihara walaupun di masa pandemi ini, di mana kita harus merayakan penyelamatan manusia dari dosa yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, khususnya dalam upacara pemecahan roti, di mana tubuh dan darah Kristus menjadi satu di dalam tubuh kita. Kita menerima tubuh dan darah Kristus melalui Ekaristi. Ini merupakan karunia yang sangat berarti bagi kita umat Katolik, karena kita bisa menerima Tuhan ke dalam diri kita. Tuhan menjadi bagian dari dalam tubuh kita setiap kali kita menerima Ekaristi dalam setiap perayaan-perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Nah, dalam masa pandemi ini menjadi tantangan terbesar bagi kita tentunya, dan banyak sekali keluarga teman-teman dari kampus atau keluarga yang saya kenal dari Jogja sini, mereka kesulitan mengikuti misa online, jadi ada yang datang ke biara untuk bisa bersama kami. Tapi sekarang harus tetap dibatasi karena adanya PPKM. Dari situ saya melihat bahwa pandemi ini telah menyadarkan kita akan betapa pentingnya menerima tubuh dan darah Kristus. Saya sangat mengagumi bagaimana iman para umat-umat tersebut yang mencari-cari untuk bisa mengikuti misa, sedangkan saya frater di dalam biara bisa mengikuti misa tiap hari. Tentunya saya sangat bersyukur, dan dengan adanya pandemi ini saya harus lebih berterima kasih kepada dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa
memiliki kesempatan untuk menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari. Kemudian kepunyaan pribadi adalah kepunyaan bersama. Kembali kepada bacaan di Kisah Para Rasul yang menceritakan gaya hidup jemaat perdana, di mana mereka membagikan segala milik mereka untuk digunakan secara bersama. Nah, kita sebagai umat Katolik tentunya mempraktekkan atau memelihara kebiasaan tersebut dengan cara meninggalkan sikap egois kita, lalu kita saling memperhatikan kebutuhan atau kesulitan sesama kita. Kegembiraan atau ketulusan dan ketulusan. Nah, di sini melalui melakukan 4 hal yang ada di atas, yaitu mendengarkan ajaran Yesus, hidup menjadi keluarga yang harmonis, merayakan perayaan Ekaristi, meninggalkan egois dan saling memperhatikan sesama, itu membuktikan bahwa kita telah melakukan kegembiraan dan ketulusan di dalam Kristus, yaitu kita mewartakan kegembiraan karena telah menerima warta gembira itu sendiri dari Tuhan. Nah, di sini kita membuktikannya dengan melakukan semua ajarannya. Hal sesederhana apapun, kita tetap melakukannya karena kita percaya itu berasal dari Kristus sendiri.